Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah bagi kita pada malam Natal hari ini tanggal 24 Desember 2020 yang diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, semua orang pasti menyukai atau menyenangi terang. Buktinya, ketika kita sedang makan malam, tiba-tiba listrik padam, pasti semua yang sedang makan di rumah tersebut akan menggerutu karena lampu telah padam. Sehingga seluruh ruangan rumah dipenuhi oleh kegelapan. Yang ada yaitu semua orang akan berusaha mencari apa saja yang dapat memberikan cahaya. Apakah itu lilin, atau senter, atau alat lainnya sebagai sumber cahaya. Hanya orang yang punya niat buruk dan pikiran yang negatif, ya, itulah yang menyukai kegelapan. Atau hanya orang yang alergi terhadap cahaya, atau mungkin yang sedang sakit, atau yang punya niat buruk dan pikiran negatif, yang tidak menyukai terang, atau yang menyukai kegelapan. Saudaraku, pada perayaan Natal kita hari ini tanggal 24 Desember, topik Natal mengatakan terang telah bersinar dalam kegelapan. Itu berarti Natal adalah terang yang bersinar dalam kegelapan. Mengapa? Karena Natal adalah sebuah peristiwa di mana Allah mendunia, di mana Allah memanusia. Allah mau menjadi manusia dan tinggal di dunia ini. Sehingga Joseph Ford Newton menulis, saya pikir cuma Allah yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Karena dalam peristiwa Natal, Allah di dalam Yesus Kristus membawa terang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa dan kejahatan umat manusia. Natal adalah sebuah peristiwa yang begitu indah sehingga kefanaan insani tidak mampu menyelaminya. Begitu duniawi, namun sangat
ilahi, sehingga tak tercerna oleh nalar dan akal. Memang dapat disangkal, namun mustahil untuk ditangkal. Itulah Natal. Natal adalah terang yang merangkum seluruh kegelapan dunia ke dalam pelukannya. Sebab melalui peristiwa Natal, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Manusia tidak perlu lagi takut berjalan dalam bayang-bayang kegelapan maut, karena terang telah menyinari mereka. Oleh sebab itu, yang pertama melalui terang Natal, manusia di muka bumi ini patut bersukacita yang besar. Seperti dikatakan di dalam ayat 2 khotbah kita pada hari ini. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Benar sekali, kita patut bersorak-sorai dan bersukacita yang besar, karena terang Natal melumerkan perbedaan jarak, menjembatani jurang budaya, menghancurkan eksklusivisme denominasi. Sebab Natal adalah hadiah Allah untuk segenap umat manusia dan untuk seluruh dunia. Dalam peristiwa Natal, Allah mempertaruhkan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri, untuk menawarkan dan mewujudkan sukacita besar dan sorak-sorai umat manusia. Sehingga kesenjangan sosial antara yang berpunya dengan yang tak berpunya tidak semakin mencuat pada hari-hari Natal. Antara yang dapat bernyanyi-nyanyi dengan riangnya, hai dunia gembiralah, dengan mereka yang pada saat Natal ini sedang meratapi menanti keadilan. Antara mereka yang bertanya, makan siapa kita besok, dengan mereka yang bertanya, makan apa kita malam ini. Yang kedua, Natal adalah ketika Allah menyatakan solidaritasnya yang penuh terhadap penderitaan manusia. Dengan peristiwa Natal, Tuhan Allah datang ke dunia ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita untuk mematahkan kuk, gandar, dan tongkat si penindas yang menekan umat manusia, yaitu iblis, dosa, dan maut. Itulah yang dipatahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita melalui peristiwa Natal yang kita rayakan ini. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Natal adalah ketika Allah memerdekakan, membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru Natal adalah juga ketika manusia menolak Allah, tetapi Allah menerima manusia. Itu sebabnya tidak semua umat manusia menerima Natal, tetapi melalui Natal Allah menerima semua umat manusia. Siapa saja, di mana saja, Anda dan saya. Yang ketiga, terang Natal membawa harapan bagi umat manusia. Saudara yang dikasihi Kristus, kita hidup dalam kontradiksi. Kontradiksi antara manusia yang menolak Allah dan Allah yang menerima umat manusia.
Simbol dalam peristiwa Natal juga adalah kontradiksi. Bukan di Yerusalem, melainkan di Betlehem. Bukan istana, melainkan kandang domba. Bukan orang yang terkuat dan terhebat, melainkan anak yang tak punya kekuatan apa-apa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Natal mengajak kita untuk kembali mencintai yang kecil, mencintai yang lemah, mencintai yang sederhana. Small is beautiful. Kecil itu indah, kata Schumacher. Anak adalah lambang masa depan. Berarti sebuah masa depan, sebuah pengharapan telah dikuatkan. Sebab sekarang begitu banyak manusia yang tidak semakin peduli lagi dengan masa depan. Anak muda yang merusak dirinya dengan narkotika dan obat-obat terlarang. Semakin banyak manusia yang merusak lingkungan hidup dan alam ciptaan ini, sehingga juga merusak dunia dan masa depan dari generasi muda kita. Semakin marak api sentimen keagamaan dan primordial lainnya yang disulut untuk membakar semangat pengikutnya, namun akan merusak masa depan sebuah bangsa yang akan menghancurkan masa depan bangsa. Saudaraku yang dikasihi Kristus, anak adalah lambang kelembutan. Di mana sekarang manusia yang semakin mengandalkan kekuatan otot, juga kekuatan otak, kuasa pangkat dan jabatannya, yang menyelesaikan persoalan dengan jalan kekerasan atau pamer kekuatan dan juga pamer kekuasaan. Namun justru firman Allah pada hari ini berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak adalah lambang kelembutan, di mana kita akan menghargai kelembutan yang tanpa kekerasan, di mana Natal adalah membawa damai sejahtera. Itu sebab dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Natal adalah ketika Allah membawa damai ke dunia ini, agar manusia berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sesamanya manusia, dan berdamai dengan alam sekitarnya. Dengan merayakan Natal, kita merayakan terang yang datang dan turun ke dunia ini. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan damai sejahtera yang dibawa Allah ke tengah-tengah dunia ini. Memang tidak seluruh dunia merayakan Natal, namun melalui Natal seluruh dunia dirayakan Allah. Seluruh umat manusia didamaikan oleh Allah. Selamat menerima terang Natal. Selamat menerima damai Natal. Selamat Natal. Amin. Shalom.